Teman-teman tahu kan tentang plester yang bisa menurunkan panas? Kenapa ya plester itu bisa menurunkan panas? Nah, peristiwa ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu termokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Nah, materi termokimia ini cukup menarik loh teman-teman. Yuk ikuti videonya. Jadi, apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang panas yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia. Nah, dari asal katanya yaitu termo yang berarti panas dan kimia yang berarti reaksi-reaksi kimia. Nah, di video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas 3 topik dari 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan melihat perbedaan dari sistem dan lingkungan. Yang kedua, reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis perubahan entalpi. Sedangkan untuk kalorimeter dan hukum Hess akan kita pelajari di video pembelajaran selanjutnya. Apa perbedaan sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Nah, dalam hal ini sistem itu adalah reaksi kimia. Reaksi kimia terdiri dari pereaksi dan juga produk atau hasil reaksi. Nah, sedangkan yang bukan produk atau pereaksi kita sebut dengan lingkungan. Jadi, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Contohnya seperti ini, ada air panas di dalam botol, maka yang akan kita amati adalah air panas, sehingga air panas kita sebut dengan sistem. Sedangkan botolnya kita sebut dengan batas antara sistem dengan lingkungan. Berarti yang menjadi lingkungannya apa? Bisa jadi udara atau tangan kalian. Nah, ketika tutup botol ini kita buka, maka tidak hanya kalor atau panas yang keluar masuk, tetapi juga uap airnya. Sedangkan jika botolnya dalam keadaan tertutup, maka hanya kalor atau panas yang bisa keluar masuk. Dengan demikian, sistem dapat kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan baik itu kalor maupun zat atau materi. Dan yang kedua, ada sistem tertutup. Pada sistem tertutup hanya memungkinkan terjadinya perpindahan kalor saja. Nah, yang terakhir ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan baik itu kalor maupun zat atau materi. Sebagai contoh, misalnya ada suatu bahan yang diletakkan di dalam botol terbuka. Apabila bahan tersebut menghasilkan kalor atau panas, maka panas yang dihasilkan dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Begitu juga dengan zat atau materi dapat berpindah dari sistem ke lingkungan, yang dalam hal ini misalnya uap. Sedangkan jika bahan tersebut diletakkan di dalam botol tertutup, maka hanya akan memungkinkan terjadinya perpindahan kalor atau panas dari sistem ke lingkungan. Sedangkan untuk zat atau materi tidak dapat berpindah dari sistem ke lingkungan akibat dari kondisi botolnya dalam keadaan tertutup. Sementara itu,
Pada sistem terisolasi, karena kondisi botolnya dalam keadaan benar-benar tertutup akibat dilapisi oleh suatu bahan, maka hal ini tidak memungkinkan terjadinya perpindahan baik itu panas maupun zat atau materi. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teh panas yang diletakkan di dalam cangkir terbuka. Untuk sistem tertutup, contohnya teh panas yang diletakkan di dalam cangkir yang kondisinya dalam keadaan tertutup. Kemudian untuk contoh sistem terisolasi yaitu termos. Nah, ini adalah contoh dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, energi atau kalor yang dihitung kita sebut dengan istilah entalpi atau H. Secara istilah, entalpi merupakan kalor yang berpindah dari atau ke sistem pada tekanan konstan. Jadi, kalor tersebut diukur pada tekanan konstan, di mana kalor yang dihasilkan dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Namun pada kenyataannya, entalpi itu tidak dapat kita hitung. Yang dapat kita hitung adalah perubahan entalpinya atau delta H, di mana delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Sehingga termokimia secara garis besar dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama reaksi eksoterm dan yang kedua reaksi endoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Untuk mempermudah, misalnya ada reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakaran ini akan menghasilkan kalor atau panas yang dapat ditransfer dari sistem ke lingkungan. Sebagai contoh, misalnya kita membakar kayu. Apabila kita berada di sekitar kayu bakar tersebut, maka kita akan ikut merasakan panas yang dihasilkan oleh pembakaran kayu tersebut. Dengan demikian, panas yang dihasilkan dari pembakaran kayu ditransfer ke lingkungan sehingga kita akan merasakan panas yang dihasilkan. Kemudian untuk contoh reaksi endoterm, misalnya es yang mencair. Untuk mencairkan es, maka dibutuhkan kalor atau panas yang diserap dari lingkungan menuju ke sistem. Hal ini akan mengakibatkan es berubah wujud dari padat menjadi cair yang disebut dengan istilah mencair. Nah, sekarang kita kembali ke reaksi eksoterm. Akibat dari perpindahan panas dari sistem ke lingkungan, maka pada reaksi eksoterm, suhu lingkungan akan naik. Kemudian, entalpi sistem akan berkurang. Hal ini disebabkan karena kalor atau panas yang dihasilkan telah dilepas ke lingkungan, sehingga entalpi sistem akan berkurang. Kemudian, perubahan entalpinya akan bernilai negatif. Sedangkan pada reaksi endoterm, karena kalor diserap dari lingkungan menuju ke sistem, maka suhu lingkungan akan turun, sehingga entalpi sistem akan naik akibat dari perpindahan kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Dengan demikian, perubahan entalpinya atau delta H-nya akan bernilai positif. Jika kita perhatikan diagram reaksinya, pada reaksi eksoterm, karena kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, maka entalpi sistem akan berkurang. Dengan demikian, diagram reaksinya akan menjadi seperti ini, di mana produk berada di bagian bawah, sedangkan reaktan atau pereaksi berada di bagian atas, dan arah panah menuju ke arah bawah atau ke arah produk.
Sebagai contoh, misalnya ada suatu reaksi antara karbon dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2, di mana reaksi ini melepas kalor sebesar 393 kJ. Jadi tanda negatif ini kita baca melepas atau membebaskan kalor ya. Nah, jika kita buatkan diagram reaksinya, maka akan menjadi seperti ini. Produknya yaitu karbon dioksida CO2 berada di bagian bawah, sedangkan reaktan atau reaksinya yaitu C dan O2 kita letakkan di bagian atas dan arah panah menuju ke arah bawah yaitu ke arah produknya. Nah, untuk perubahan entalpinya juga harus kita tuliskan, di mana reaksi ini tadi dia melepaskan kalor sebesar 393 kJ. Nah, untuk reaksi endoterm, maka diagram reaksinya akan menjadi seperti ini. Karena kalor yang diserap dari lingkungan ke sistem, maka produk akan berada di bagian atas, sedangkan reaktan atau reaksi berada di bagian bawah, dan arah panah menuju ke atas atau menuju ke arah produk. Sebagai contoh, misalnya reaksi CaCO3 menghasilkan CaO dan CO2, di mana persamaan reaksi ini menyerap kalor sebesar 178 kJ. Jadi tanda positif ini melambangkan kalor yang diserap dari lingkungan ke sistem. Nah, jika kita buatkan diagram reaksinya, maka akan menjadi seperti ini. Produknya yaitu CaO dan CO2 berada di bagian atas, sedangkan reaktan atau reaksinya yaitu CaCO3 berada di bagian bawah dan arah panah menuju ke arah produk yaitu ke arah CaO dan CO2. Nah, untuk perubahan entalpinya juga harus kita tuliskan, yaitu sebesar 178 kJ. Nah, ini adalah perbedaan dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, berikutnya kita akan lihat persamaan termokimia. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi setara yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta kalor yang menyertainya. Nah, di kelas 10 kita sudah mempelajari persamaan reaksi kimia, di mana persamaan reaksi itu terdiri dari reaktan atau reaksi dan juga produk atau hasil reaksi. Jadi untuk perbedaannya, pada reaksi termokimia kita harus menuliskan berapa nilai perubahan entalpi atau delta H-nya. Untuk contoh persamaan termokimia ini juga dapat kita baca seperti ini. Pembakaran 1 mol cairan CH3OH dengan 1,5 mol gas O2 menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol gas H2O. Reaksi ini melepaskan kalor sebesar 638 kJ. Nah, karena entalpinya bernilai negatif, maka kita baca dengan melepaskan kalor ya. Nah, ini adalah contoh pembacaan dari persamaan termokimia. Nah, berikutnya kita akan lihat beberapa aturan dalam persamaan termokimia. Nah, yang pertama, jika reaksi dikalikan N, maka perubahan entalpinya juga dikalikan N. Sebagai contoh, misalnya ada persamaan termokimia, yaitu setengah N2 ditambah 3/2 H2 menghasilkan NH3, di mana persamaan reaksi ini melepaskan kalor sebesar 46 kJ. Nah, jika persamaan termokimia ini kita kalikan 2, maka akan menjadi seperti ini. Setengah dikali 2 hasilnya 1, kemudian 3/2 dikalikan 2 hasilnya 3, kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2.
Nah, karena persamaan reaksinya kita kalikan 2, maka nilai perubahan entalpinya juga harus kita kalikan 2. Maka negatif 46 dikali 2 hasilnya sama dengan negatif 92. Nah, kemudian yang kedua, jika reaksi dibagi N, maka delta H-nya juga dibagi N. Sebagai contoh, misalnya ada persamaan reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O, di mana persamaan reaksi ini melepaskan kalor sebesar 571 kJ. Nah, jika persamaan reaksinya kita bagi 2, maka akan menjadi seperti ini. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 1 dibagi 2 hasilnya 1/2, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, karena persamaan reaksinya kita bagi 2, maka nilai perubahan entalpinya juga harus kita bagi 2. Maka negatif 571 dibagi 2 hasilnya sama dengan negatif 285,5 kJ. Nah, selanjutnya aturan yang ketiga, jika reaksi dibalik, maka delta H tandanya berlawanan. Contohnya, H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, di mana reaksi ini melepaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Nah, jika persamaan reaksi ini kita balik menjadi seperti ini, H2O menghasilkan H2 ditambah setengah O2, maka nilai delta H-nya akan berubah tandanya. Negatif menjadi positif. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal. Pembakaran 1,6 gram metana atau CH4 dengan gas oksigen atau O2 menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O, ternyata dibebaskan kalor sebesar 89,2 kJ, di mana AR dari C sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Pertanyaan yang A, berapa kalor yang dibebaskan untuk setiap 1 mol CH4? Yang B, tuliskan persamaan termokimianya. Yang C, gambarkan diagram entalpinya. Nah, mari kita jawab. Untuk yang A, berapa kalor yang dibebaskan untuk setiap 1 mol CH4? Nah, dari soal diketahui massa dari metana atau CH4 sebesar 1,6 gram, di mana reaksi pembakaran metana ini dibebaskan kalor sebesar 89,2 kJ. Nah, artinya karena kalornya dibebaskan, maka termasuk reaksi eksoterm. Dibebaskan ini juga sama artinya dengan dilepaskan, sehingga nilai perubahan entalpi atau delta H-nya bernilai negatif. Nah, untuk menghitung berapa kalor yang dibebaskan untuk setiap 1 mol, maka kita harus menghitung berapa mol untuk 1,6 gram. Nah, dengan rumus mol sama dengan massa dibagi mR. Massanya 1,6 dibagi mR CH4 adalah 16, diperoleh dari ARC ditambah 4 kali ARH, sehingga didapatlah nilai mR-nya 16. Sehingga 1,6 dibagi 16 sama dengan 0,1 mol. Nah, ini adalah mol dari 1,6 gram metana. Jadi 1,6 gram ini setara dengan 0,1 mol. Nah, untuk pembakaran 0,1 mol metana, ternyata dibebaskan kalor sebesar 89,2 kJ. Nah, ini didapat dari soal. Nah, sekarang yang diminta dari poin A ini, berapa kalor yang dibebaskan untuk setiap 1 mol CH4. Nah, jika 0,1 mol saja dibebaskan kalor 89,2, maka untuk 1 mol berapa? Nah, jadi
1 mol itu sama dengan 10 kali lipat dari 0,1. Maka 0,1 dikali 10 sama dengan 1 mol. Nah, sehingga perubahan entalpinya juga kita kalikan 10. 89,2 dikali 10 sama dengan 892 kilojoule. Atau cara mudahnya kita bagi aja. Delta H-nya kita bagi dengan mol. Jadi 89,2 dibagi 0,1 hasilnya sama dengan 892. Nah, sehingga kalor yang dibebaskan untuk setiap 1 mol CH4 adalah sebesar 892 kilojoule. Nah, berikutnya untuk poin B, kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimianya. Nah, jadi persamaan termokimianya seperti ini. Gas metana yaitu CH4 direaksikan dengan gas oksigen yaitu O2 menghasilkan gas CO2 atau CO2 dan uap air atau H2O, di mana persamaan reaksi ini membebaskan kalor sebesar 892 kilojoule. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa untuk pembakaran 1 mol CH4 dibebaskan kalornya 892. Nah, ini hasilnya kita dapatkan dari poin A. Nah, jika kita lihat persamaan reaksinya, ini belum setara, maka harus kita setarakan terlebih dahulu. Dengan catatan koefisien CH4-nya harus 1 mol ya. Nah, karena perubahan entalpinya sebesar 892, ini adalah untuk pembakaran 1 mol CH4. Nah, jadi untuk reaksi setaranya yaitu di ruas kiri atom H-nya 4, maka di ruas kanan supaya 4 koefisiennya kita kalikan 2. Nah, kemudian kita lihat atom C-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan juga 1, berarti udah sama. Kemudian atom O-nya di ruas kiri 2, di ruas kanan 2, ditambah 2 sama dengan 4, maka supaya jadi 4 di ruas kiri, koefisiennya kita kalikan 2. Nah, maka reaksinya sudah setara. Oke, kita lanjut untuk poin C. Kita diminta untuk menggambarkan diagram entalpinya. Nah, jadi diagram entalpinya menjadi seperti ini. Nah, karena reaksinya adalah reaksi eksoterm, maka produknya berada di bagian bawah. Nah, produknya adalah CO2 dan H2O. Nah, kemudian untuk pereaksi atau reaktannya adalah CH4 dan 2O2. Nah, maka kita tuliskan di bagian atas. Dan arah panahnya menuju ke arah bawah atau ke arah produk, dan nilai perubahan entalpinya juga harus kita tuliskan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta HF0 ya. Nah, perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar yang disimbolkan dengan delta HD0. Nah, perubahan entalpi penguraian standar itu adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Nah, yaitu perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa secara sempurna. Nah, untuk jenis-jenis perubahan entalpi ini akan kita bahas lebih mendalam pada video berikutnya.